Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zahratul Firdaus dengan NIM 112, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi kelas C. Sehubungan dengan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua, sehingga kita dapat mempersembahkan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Magister Manajemen, Magister Akuntansi CA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, yang mana beliau memberikan kesempatan bagi saya dan teman-teman semua agar dapat memperdalam pemahaman dan pengetahuan dalam pembahasan kali ini. Baik, dalam video ini memuat pembahasan tentang materi pengendalian biaya dalam proses produksi. Adanya persaingan pada era globalisasi saat ini, perusahaan sedang dihadirkan dengan tantangan yang semakin kompleks di antara pelaku usaha. Persaingan itu membuat mereka harus kompeten dalam beradaptasi secara signifikan dengan lingkungan bidang usaha yang terus berubah-ubah setiap masanya. Munculnya perkembangan teknologi terbarukan dapat dijadikan sebagai alat penting untuk mendukung dan mengatasi perubahan tersebut. Maka pihak manajemen tentu mempunyai kewajiban penting, terutama dalam hal pengendalian biaya produksi. Maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya kegiatan pengendalian biaya dalam proses produksi yaitu yang pertama, pemborosan dalam biaya produksi, yang kedua, adanya selisih antara realisasi produksi dengan biaya yang dianggarkan, yang ketiga, rendahnya laba perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah lemahnya anggaran biaya atau tidak adanya anggaran biaya. Kemudian definisi pengendalian itu sendiri adalah suatu acuan usaha dalam bentuk tanggung jawab seorang manajer guna menciptakan tujuan perusahaan dengan membandingkan perencanaan dan pelaksanaannya secara berkala dalam setiap periode. Untuk itu, pengendalian biaya terhadap proses produksi adalah salah satu metode atau tahapan yang digunakan perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kegiatan pengendalian biaya menjadi hal yang krusial karena seringnya terjadi perbedaan kesesuaian antara perencanaan biaya dengan realisasi biaya. Oleh sebab itu, dalam perusahaan perlu adanya pengendalian atas biaya produksi dengan tujuan meminimalisir penurunan profit. Penetapan pengendalian biaya biasanya karena faktor margin yang menurun di setiap bulannya, sehingga dapat diberikan solusi dengan ide mengefisiensikan biaya produksi. Untuk manfaat pengendaliannya sendiri yaitu untuk menentukan perbandingan biaya produksi yang sesungguhnya dengan anggaran atau standar biaya yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu mengenai efektivitas pengendalian biaya dalam proses produksi. Pada umumnya, efektivitas dipandang sebagai tingkat tercapainya tujuan operatif atau operasional. Efektivitas merupakan sebuah capaian tujuan atas output yang dihasilkan di luar memperhatikan pertimbangan meliputi biaya, tenaga, waktu, pikiran, dan pertimbangan lainnya. Awal mula perusahaan atau organisasi dalam memutuskan strategi, yaitu perusahaan harus menentukan maksud dan capaian tujuan yang jelas. Tujuan itu diharapkan dapat memberikan petunjuk arah dan mengevaluasi
apakah perusahaan itu efektif dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian biaya dapat dikatakan efektif tergantung pada akumulasi, memperdalam keaktualan informasi, serta menggali laporan yang berlaku. Terdapat elemen-elemen yang berkaitan dengan pengendalian biaya dalam proses produksi. Yang pertama yaitu pengendalian biaya bahan baku. Pengendalian ini melibatkan persediaan bahan baku dalam jumlah dan mutu barang tertentu yang dapat dicatat sepenuhnya serta dipergunakan sebagai efisien. Pengendalian biaya bahan baku terdiri dari perancangan pengadaan bahan baku, pendapatan, persediaan, pemanfaatan, dan jumlah bahan yang tersisa. Karena tingginya biaya bahan baku, pemanfaatan bahan baku yang efektif merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun manfaat pengendalian biaya bahan baku yaitu yang pertama, membatasi penggunaan bahan baku yang sekiranya tidak terlalu dibutuhkan. Yang kedua, mencegah ditundanya proses produksi akibat kekurangan bahan baku. Yang ketiga, meminimalkan tingkat resiko pencurian atau kecurangan bahan baku. Yang terakhir adalah mengontrol kelebihan persediaan. Elemen yang kedua yaitu pengendalian biaya tenaga kerja langsung. Pengendalian biaya ini merupakan upaya metodis perusahaan untuk menilai efektivitas pemakaian pengeluaran karyawan. Untuk itu, manajemen menerapkan beberapa peraturan dalam kegiatan pengendalian dalam biaya tenaga kerja langsung, yaitu yang pertama, menentukan keputusan tahapan sebagai memberikan batasan untuk karyawan yang digabungkan ke dalam catatan upah hingga total yang dibutuhkan untuk rencana produksi. Yang kedua, menyajikan sebelum perencanaan yang akan digunakan. Yang ketiga, mengadukan pencapaian kerja meliputi tiap hari, tiap minggu, tiap jam dari buruh kemudian diperbandingkan dengan norma atau peraturannya. Yang keempat, memutuskan keputusan tahapan guna pengedaran pengeluaran tenaga pekerja yang sesungguhnya. Yang kelima, yaitu penetapan dan pembetulan norma tenaga karyawan. Yang keenam, menyajikan laporan adendum terkait buruh. Elemen yang ketiga, yaitu pengendalian biaya overhead pabrik. Pengendalian ini merupakan proses perencanaan dan penetapan biaya yang dibebankan selama kegiatan produksi, yang perolehannya tidak mencakup biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung. Karakteristik dasar dari biaya overhead sendiri, hal ini cukup menimbulkan konflik yang wajib diperhitungkan dan membuat manajemen harus bertanggung jawab atas mengambil keputusan terkait biaya tidak langsung. Keputusan ini dapat mempengaruhi manajemen biaya, penilaian inventaris, dan penetapan harga. Efisiensi pengendalian biaya produksi. Efisiensi produksi adalah aktivitas potensi manusia atau input yang digunakan dengan baik dan benar tanpa teridentifikasi kelebihan biaya dalam suatu proses produksi, sehingga dapat menciptakan keluaran. Jika rasio output lebih besar daripada input, maka semakin tinggi efisiensinya. Menurut definisi yang dijabarkan, kita bisa menyimpulkan bahwa efisiensi adalah kesanggupan melaksanakan suatu hal dengan benar berdasarkan konsep masukan dan keluaran. Dari beberapa masalah yang terjadi dapat diterapkan strategi untuk mencegah penyimpangan dalam pengendalian biaya produksi. Yang pertama adalah penetapan anggaran biaya. Ditetapkan anggaran biaya dapat membantu perusahaan dalam mengalokasikan pendapatan dan mempertimbangkan pengeluaran biaya produksi dengan cara pengungkapan secara merinci. Anggaran sendiri memiliki manfaat sebagai asas dasar yang mendukung pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasional perusahaan.
Ketika biaya-biaya yang boros teridentifikasi, perusahaan dapat segera mengambil tindakan yang prediktif. Dari anggaran itu sendiri memiliki beberapa ciri khusus, antara lain yaitu estimasi perkiraan dalam menemukan kapasitas untung dari entitas suatu usaha. Yang kedua, umumnya meliputi waktu 1 tahun. Kemudian, konsistensi manajemen dan penanggung jawab atas tercapainya tujuan anggaran. Yang keempat, pengajuan anggaran disepakati dan ada pengawasan dari atasan yang wewenangnya lebih mempunyai hak daripada penyusun anggaran. Yang kelima, perkiraan dapat disepakati dan dimodifikasi dalam keadaan eksklusif. Yang terakhir adalah berdasarkan periodik. Kinerja keuangan aktual dipadankan oleh anggaran. Secara umum, anggaran bertumpu pada perancangan manajer seperti menyajikan data yang dapat dipergunakan untuk penentuan keputusan. Terdapat tujuan perancangan biaya produksi, yaitu memperkirakan aktivitas produksi barang sampai barang dapat tersedia sesuai permintaan. Yang kedua, mempertahankan kualitas stok barang, baik yang belum diproses maupun barang siap dijual, agar tidak terjadi penghilangan barang yang tidak layak dijual. Kemudian yang ketiga adalah membatasi dan memperkirakan biaya produksi dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah penetapan biaya standar. Biaya standar diimplementasikan untuk memotivasi para manajer dan pengawas perusahaan untuk membuahkan hasil produktivitas yang memuaskan dalam proses produksi. Umumnya, proses penerapan biaya standar dalam suatu perusahaan menjadi tugas dan akuntabel semua karyawan yang berkontribusi langsung dalam proses produksi. Standar yang telah ditetapkan sebaiknya disiapkan pada awal tahun agar dapat menjadi landasan proses produksi perusahaan. Perhitungan standar memberikan pedoman dalam menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Dalam penerapan biaya standar memiliki manfaat begitu besar bagi manajemen aktivitas perusahaan. Yang pertama, yaitu pembuatan anggaran. Yang kedua, menaksirkan efisiensi perusahaan. Yang ketiga, menegakkan suatu upaya sehingga timbul penurunan biaya. Yang keempat, mempermudah dalam penyusunan dan persiapan laporan biaya. Kemudian, merancang biaya bahan baku baik dalam proses maupun persediaan barang jadi. Yang terakhir, sebagai acuan suatu keputusan penentuan harga penawaran saat presentasi tender suatu proyek atau perjanjian ikatan tertentu. Adapun upaya yang lain dalam pengendalian biaya produksi. Yang pertama, menerapkan suatu standar penaksiran. Sebelum perusahaan melakukan kegiatan operasional, harus menetapkan anggaran terlebih dahulu. Yang kedua, membandingkan status implementasi aktual dengan nilai standar. Selama pelaksanaan, perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan pencapaian target biaya dengan memantau anggaran biaya produksi dan menyiapkan laporan ke departemen yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah menentukan penyebab perbedaan. Penyebab perbedaan penyimpangan harus dilaporkan sehingga dapat diidentifikasi. Penyimpangan yang menguntungkan dapat dijadikan acuan di masa mendatang, dan penyimpangan yang tidak menguntungkan dapat diperbaiki. Kemudian, mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Tindakan yang mengarah pada penyimpangan dapat dilacak dengan suatu cara. Departemen produksi memeriksa jumlah produk yang dihasilkan dan mengambil tindakan maksimal untuk meningkatkan kinerja. Pengaruh anggaran biaya produksi terhadap anggaran pengendalian produksi. Rencana biaya produksi mempengaruhi anggaran manajemen biaya produksi. Dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya, manajemen dapat menilai apakah operasional dan profitabilitas berbagai produk dapat disebut efisien. Saat membuat anggaran, kita bisa memulainya dengan menganggarkan biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pada akhir periode dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan atau pengendalian manajemen. Suatu rencana anggaran dapat membuahkan hasil yang baik, perlu adanya pengendalian. Anggaran memiliki makna yang lebar, yaitu berbentuk kesempurnaan perancangan pengurangan barang menjadi rancangan produksi. Maka dari itu, aktivitas produksi tidak dapat dikatakan bebas, tetapi harus melakukan banyak pertimbangan kegiatan penunjang dalam merencanakan penjualan. Dengan begitu, setiap tindakan yang dilaksanakan perusahaan memiliki tujuan dan petunjuk yang tepat. Maknanya, perancangan pengendalian meliputi penunjukan tujuan yang ingin dicapai, serta mengorganisasikan bisnis, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Terdapat alasan perencanaan anggaran diakui sebagai peran penting dalam perusahaan. Alasan yang pertama yaitu ragam tujuan perusahaan. Adanya tujuan tersebut dapat menjadikan perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan menjadi tujuan paling utama dalam sebuah perusahaan, di mana mendapatkan keuntungan tersebut dapat diakui sebagai perusahaan yang maju dan perusahaan berkembang. Akibatnya, banyak para investor atau pemegang saham tertarik untuk menginvestasikan uangnya sebagai pemasukan dana dari investor yang mempercayai perusahaan dalam mengelola dan mengembangkan investasinya. Yang kedua adalah adanya ketidakpastian laba di masa yang akan datang. Ketidakpastian laba akan berpengaruh pada keadaan perusahaan di masa tertentu. Dalam menghadapi keadaan tersebut, perusahaan ditekankan mampu meningkatkan strategi promosi produk serta mempertahankan reputasi perusahaan. Penyebab dari keadaan itu akan meningkatkan pesaing baru yang mengakibatkan perusahaan akan kehilangan pangsa pasar, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan. Tidak hanya itu, terdapat perubahan kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi permintaan barang, harga biaya bahan baku, biaya produksi khususnya laba perusahaan. Alasan yang ketiga adalah mencapai tujuan tertentu yang dapat dijadikan sebagai alat pendukung. Upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat diatasi dengan berbagai cara, yaitu dengan mengendalikan keuangan, di mana perencanaan anggaran dapat membantu organisasi dalam mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan atau dana yang tersedia dalam perusahaan. Maka, setiap pihak yang ada dalam perusahaan harus memiliki batasan kewajaran penggunaan keuangan terhadap pengeluaran mereka. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya kegiatan pengendalian biaya dalam proses produksi, yaitu yang pertama, pemborosan dalam biaya produksi. Yang kedua, adanya selisih antara biaya realisasi produksi dengan biaya yang dianggarkan. Yang ketiga, rendahnya laba perusahaan. Yang keempat, lemahnya anggaran biaya. Sehingga dapat diterapkan upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya kegiatan pengendalian tersebut. Yang pertama, menetapkan pengukuran biaya standar. Yang kedua, membuat perencanaan anggaran biaya. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi dan perbaikan. Yang keempat, mengevaluasi penyebab penyimpangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Dan apabila saya terdapat salah kata dalam pengucapan dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.